kali jaga. Demi Allah, demi Rasulullah saya dukung. Saya tambahi dalil, saya tambahi literasi siapa itu simsalabim dan kaitannya itu antara kaf dan nun. Kun fayakun kaitannya dengan jantungnya Quran adalah surat Yasin. Itu penistaan. Ini Bang, jadi ada seorang dokter bikin konten, tapi dia menyelipkan kata-kata bim salabim dalam bacaan Al-Quran ya, seperti itulah Bang. Dokter siapa nih? Dokter siapa tuh? Yang pernah amal busuk. Adalah. Oh, yang inisial R. Iya. Oke, siap. Oh, itu masalahnya belum selesai loh itu. Sama mas saya juga belum selesai tuh. Gimana dong Bang pandangannya? Kita berbicara tentang yang diduga penistaan dulu nih Bang. Kitab suci Al-Quran umat muslim Ya, siap. seakan-akan benar gimana tuh Bang? Siapa dulu tuh siapa tuh yang luar negeri tuh? Itu aja saya laporkan. Iya. Ya kan? Apa? Yang gol langsung gimana? Ya intinya sih Ya bermasalah, perlu kita bahas, kita urein. murah lah Gus yang paling jago. Nanti nambah ya. Antum kan Gus, Ya. seorang anak kiai. Oke, siap. Ulama besar dari Banser NU. Siap. Tentang apa itu? Simsalabim, aku dengar simsalabim tadi ya? Iya, Dihubungkan dengan Al-Quran. Al-Quran dalam hal ini apa? Kun fayakun. Oke. Ini lebih pantas Gus kan? Oh gitu. Anak kiai ini langsung nih. Oke, ini sahabat saya juga artis hijrah menuju Ustaz. Jadi kalau kaitannya kun fayakun, saya teringat surat Yasin ayat 82 ya. Di bunyinya inna bismillahirrahmanirrahim innama amru idza arada syai'an ayyaqul kun fayakun. Jadi, betul, bainal kaf wan nun, bainal kaf dan nun. Jadi kun fayakun ini sangat sakral dalam keyakinan agama Islam. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi, likulli syai'in qalbun, setiap sesuatu itu ada jantungnya. Dan qalbul Quran surah Yasin, dan jantungnya Quran itu adalah surat Yasin. Apalagi ini jelang-jelang detik nuzul Quran. Ya. Jelang detik nuzul Quran, turunnya Quran. Dan Nabi Muhammad bilang jantungnya Quran adalah surat Yasin. Sementara salah satu ayat di surat Yasin berbunyi innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Kalau ini dikaitkan dengan simsalabim yang notabene-nya itu film Aladin itu, kalau kita lihat realnya itu kaitannya dengan penyelewengan kisah Timur Tengah. Nah, simsalabim Aladin itu artinya tanpa agama. Ayo kita kupas secara sejarah. Aladin, ladina, tiada agama. Jadi kalau ini diomongkan oleh tokoh yang gelarnya dokter inisial R, Nyambung. wah pelecehan itu. Sangat. Misalnya. Iya, satu Aladin. Kaitannya dengan maaf aslinya kisah Aladin itu ilmu hitam. Kalau ini disandingkan dengan kalamullah yang dalam hal ini innama amru idza arada ayyakum fayakun tadi, atau kalau dalam bahasa tasawuf sufi itu doa itu bainal kaf wan nun, kaf itu adalah kun, nun itu adalah akhir daripada fayakun. Ini disamakan dengan abrakadabra alias ilmu sulap. Sulapnya yang dihubungkan dengan Aladin yang artinya itu tanpa agama. Naudzubillah, ini pelecehan yang luar biasa. Saya dukung siapapun, mungkin ada yang Saya dikasih Sunan Kalijaga yang melaporkan. Saya dukung Sunan Kalijaga. Demi Allah, demi Rasulullah saya dukung. Saya tambahi dalil, saya tambahi literasi siapa itu simsalabim dan kaitannya itu antara kaf dan nun. Kun fayakun kaitannya dengan jantungnya Quran adalah surat Yasin. Itu penistaan. Siapapun umat Islam yang tidak sakit hati dengan hal ini dipertanyakan keimanannya. Itu loh. Ayo kita membahas dari sisi sejarah, dari sisi Quran dan lain sebagainya. Orang yang tidak, apalagi dia tidak meyakini agama ini. Seperti contoh waktu sama saya Ben Sandi. Ya. Dia nggak paham tentang ilmu hikmah ilmu Islam, tapi sok tahu gitu, menjustifikasi. Jadi kayak ngikut kerana orang lain gitu loh. Itu campur Nggak perlu kita campur-campurin aduk. itu kita jangan sampai salah, ini NKRI. Jadi gini, gelar itu kan berbeda-beda ya. Betul. Profesinya berbeda-beda. Jangan dicampur adukan. Jangan dicampur Mungkin dia adukan. spesialisnya di bedah. Betul. Tapi jangan digabungkan dengan spesialis tentang Al-Quran. Betul. Udah beda. Begitu juga ilmu hikmah kemarin. Ketika pemindahan penyakit ke kambing, Ya. katanya ada undangan bersama, bukan dari pihak saya, bukan dari pihak dia. Sudah seminggu lewat, nggak ada. Makanya kemarin saya klarifikasi. Ini kok pengulangan lagi seperti ini, gitu loh. Padahal simsalabim itu kaitannya dengan hukum sulap dan ladina. Ingat, tokoh Ja'far yang di dalam film Aladin itu adalah seorang yang baik diplesetkan oleh
Kebalikan jadinya. ya oleh Disneyland waktu itu untuk menjadi tokoh jahat, padahal itu kisah perdana menteri dari negeri Irak, gitu loh, lebih Timur Tengah. Padahal kalau sebenarnya cerita Aladin itu justru dari negeri Tiongkok, bukan dari negeri Arab aslinya itu. Jadi campur aduk. Dan ini kok disamakan Jadi sama itu kan mengenai fantasi. Jadi kalau fantasi orang bisa berimajinasi dan membentuklah sebuah karakter yang diambil disadu dari berbagai keilmuan. Dan kaitannya Kun itu Allah, Nah. bukan jin berwarna biru yang dalam Aladin itu. Jadi udah jelas ya, ini kita udah menggablangkan semuanya. Otomatis ini masuk. Ini masuk ini. Masuk dengan kategori penistaan. Penistaan Penistaan agama, agama. kita hukum. Jadi kalau ada yang meragukan, oh ini apa sekedar gitu doang, aduh. Jangan, ini harus dibedakan. Overcon itu membedakan yang salah ya salah, benar ya benar. Iya. Nah, itu jadi harus dibedakan. Betul. Kalau misalnya dia salah, ya harus ditegur kesalahan. Betul. Tapi pelapor ini kan sebelum melaporkan ke wajib, tapi datang dulu ke PBNU Alhamdulillah. dengan Alhamdulillah. Kami sudah menjelaskan bahwa ini memang penistaan agama. Ya, Alhamdulillah pas itu. pas. Karena tadi antara kaf dan nun, bainal kaf dan nun tuh dibaca oleh untuk rekom kayak orang-orang NU segala macam. Kalau dilecehkan disamakan dengan simsalabim itu hitam, abrakadabra gua simsam buka, naudzubillah min dzalik. Kemarin itu Novel Bangukmin ya, ketua pergerakan 212 itu Ya. melapor bersama tim kuasa hukumnya. Berarti mendukung juga berarti ya. apa yang Iya, dilakukan. saya juga berpikir gini, yang waktu masalah case-nya tentang Debus Banten, ya kan saya ini sebagai sama ditanya juga. kan, yang bilang debus tuh nauzubillah min zalik itu kan salah sama sekali kan. Ya kan debus itu bukan trik. Bukan trik. Nah, ini kenapa masih belum terrealisasi ada apa itu loh. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan saya. Karena saya gini, saya tenang. Tapi kan akhirnya benar, saya kan selalu bilang, kalau misalnya didiamkan akan terjadi terulang-ulang lagi. Berarti kan sudah terjadi lagi. Jadi mesti ada namanya efek jerah. Supaya dia belajar, dibina, ya kan? Dibina lebih baik. Mungkin juga nanti di dalam ada orang-orang yang seprofesi dia, bisa mengajarkannya dia, ya kan? Ada yang lebih pinter dari dia, lebih pemahaman tentang profesinya dia aja, gitu. Bisa seperti seorang ahli bedah aja. Betul. Fokusnya ke situ, gitu loh. Apa karena dia bikin konten dan akhirnya buat mencari viral dan lain-lain, sehingga akhirnya menyakiti banyak orang. Menyakiti banyak orang. Kun fayakun firman Allah disanding. Allah itu kalau udah kun fayakun nggak butuh bantuan makhluk. Kalau simsalabim butuh jin gitu. Naudzubillah min dzalik gitu. Iya benar, itu benar. Kita kan percaya kepada Allah, bukan cuma berharap kepada makhluk selain kepada Allah. Allah yang akan memerintahkan makhluk. Gitu kan, tidak menciptakan manusia dan jin kecuali menyembah kepada Allah. Kalau kita flashback ke sebelumnya juga pernah ada surat Al-Maidah Ya. yang di Kalau itu no comment. plesetkan, artinya maksudnya diplesetkan dengan oleh orang cukup ternama ya. Dan efeknya itu hampir seluruh rakyat muslim di Indonesia tuh Ini lebih parah dari ini gimana? Ada perbedaan nggak sih? Oh jauh. Ini kun fayakun, kun itu perintah. Jadilah kata Allah. Ya. Kalau sementara tadi Al-Maidah saat ini kan tentang tafsir yang masih debatable. Tapi kalau ini kun kata Allah, Perintah. jadilah. Fayakun terjadi. Terus disampaikan salah. Samping salabim, kisahnya itu ada lampu ajaib. Jiwa Nabi Aladin itu apalagi kisahnya udah disimpangkan di Aladin tanpa agama alias ateis. Kita percaya sama makhluk yang bisa memberikan suatu keinginan kita. Nah, Yang kita percaya hanya kepada yang menciptakan makhluk itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu dah. sementara Aladin nggak ada hubungannya dengan kisah Islam yang sejati, tapi udah campur aduk gitu. Berarti ini udah kelewat batas ya dalam Sangat lewat batas. Kita support Sunan Kalijaga, nambah literasi, bareng-bareng, ayo bareng-bareng siap. Kita kalau ada yang kontra dari pihak sana, ustadz yang sana, kita siap debat. Apa hubungannya kun fayakun kok disamakan dengan simsalabim, seorang pesulap, ilmu pesulap dari tim yang dipisahkan dari negeri Baghdad, padahal tidak. Kita siap debat sejarah segala macam. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.